Kalian pernah bayangin gak sih hal-hal yang kalian kenal kayak bahasa, budaya, atau bahkan cara kalian berdoa itu dilarang untuk dilakukan? Bukan karena kalian salah, tapi karena kalian dianggap gak boleh ada. Ini bukan teori konspirasi, ini merupakan kejadian nyata yang terjadi di salah satu komunitas muslim di Asia Tenggara. Ya, komunitas muslim di Asia Tenggara yang dimaksud ialah komunitas muslim yang berada di Kamboja. Hal ini berawal dari tahun 1975, di mana Khmer Merah mengambil alih Kamboja dengan ideologi komunis ekstrimnya. Nah, menurut mereka, negara itu bisa terbentuk ketika tidak adanya kelas sosial. Ya, tanpa adanya agama, tanpa adanya kelas, dan tanpa adanya budaya. Dan hal itu menjadi suatu ancaman eksistensial bagi komunitas muslim di Kamboja, di mana mereka mengalami banyak hal yang tidak mengenakan, dimulai dari pelarangan sholat, masjid yang dihancurkan, alat kitab suci seperti Al-Quran yang dibakar, dan juga mereka melakukan hal-hal yang dilarang dengan keyakinannya, yaitu dengan memakan daging babi dan juga menikah dengan orang-orang di luar agamanya, serta dilarang menggunakan hijab. Selain itu, terdapat 500.000 lebih korban yang diperkirakan dari komunitas muslim karena adanya pembantaian berdasarkan kerja paksa ataupun eksekusi oleh Khmer Merah. Maka dari itu, ini bukan hanya tentang nyawa yang menjadi korban, tetapi juga identitas serta budaya yang menghilang karena adanya Khmer Merah yang menguasai Kamboja. Nah, setelah Khmer Merah runtuh di tahun 1979, mereka tidak langsung bangkit, tapi yang tersisa ada masyarakat yang masih mengalami trauma, masyarakat yang tercerai-berai, dan banyak yang jadi takut bicara. Tapi di tengah luka itu mereka mulai bangkit. Pelan-pelan komunitas muslim di Kamboja mulai membangun keberanian mereka. Mereka tidak hanya membangun masjid dan madrasah, mereka juga mulai berani untuk beragama di ruang publik. Sekarang ada lebih dari 400 masjid, 300 madrasah di seluruh Kamboja. Nah, pendidikan ini jadi salah satu cara utama buat komunitas muslim di Kamboja bangkit dari trauma Khmer Merah. Mereka anak-anak muslim di komunitas Islam di Kamboja, mereka mulai tersebar di Malaysia, Patani, bahkan Timur Tengah untuk belajar agama. Mereka juga kembali lagi ke Kamboja untuk menjadi guru serta pemimpin komunitas muslim di Kamboja. Pemulihan ini juga didukung oleh pihak eksternal yaitu PBB. Melalui UNTAC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia, mereka memiliki misi utama yaitu untuk mengubah transisi ke negara Kamboja yang tadinya negara konflik menjadi negara damai. Lewat UNTAC, mereka, komunitas muslim ini, kembali mendapatkan hak-hak sipil dasarnya, yang dimana yaitu kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, bahkan sampai hak-hak minoritas. Nah, dengan hal tersebut, itu merupakan landasan dasar atau landasan utama dari kebangkitan komunitas muslim yang tadinya mengalami penindasan oleh Khmer Merah. Mereka membantu dengan pembangunan infrastruktur, bahkan pengiriman beasiswa sampai melatih guru-guru madrasah. Nah, bahkan sampai organisasi konferensi Islam juga turut memberi pengakuan atas adanya komunitas muslim di Kamboja ini, bahwasanya mereka merupakan bagian dari komunitas muslim global. Meski perlahan pulih, komunitas muslim di Kamboja masih menghadapi banyak tantangan. Mereka masih tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota, akses terhadap pendidikan umum, layanan kesehatan, dan juga pekerjaan formal masih terbatas.
Secara internal pun, komunitas muslim di Kamboja mulai terfragmentasi, di mana muncul berbagai pandangan keyakinan seperti mazhab yang diyakini yaitu ada Salafi, Hambali, Tabligi, dan lainnya. Selain itu juga ada beberapa konflik kecil tentang siapa yang lebih islami di antara komunitas muslim yang ada di Kamboja. Namun, perlu diingat bahwasanya itu adalah bagian dari proses adaptasi dan juga pencarian identitas dari komunitas muslim Kamboja di era modern. Masyarakat muslim di Kamboja sudah tidak lagi mengisolasi diri. Mereka mulai aktif di forum Islam regional, pertukaran pelajar, dan kegiatan lintas budaya. Mereka yang hampir hilang sekarang sudah mulai menjadi aktor penting di Islam kawasan Asia Tenggara. Mereka bukan hanya selamat dari sejarah kelam, tapi juga membuktikan bahwa keyakinan bisa bertahan, bahkan di tempat yang paling gelap. Kisah komunitas muslim di Kamboja bukan hanya sekedar cerita, tapi juga merupakan bukti bahwa umat minoritas dapat bertahan, bangkit, dan berkontribusi. Dan kita sebagai mahasiswa atau sebagai muslim di Indonesia bisa mulai belajar dari hal sederhana, seperti belajar dan juga peduli. Sebenarnya peduli itu nggak harus dari hal besar, tapi yang penting itu